Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anak yang soleh dan solihah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan untuk kita semua, khususnya umat Islam dan umumnya untuk seluruh umat manusia di dunia ini dan seluruh alam semesta. Anak-anak yang soleh dan soleh, hari ini insyaallah Ustadz kembali hadir dalam video pembelajaran. Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan berbagai aktivitas, terutama dalam melaksanakan aktivitas ibadah dan terutama lagi dalam melaksanakan aktivitas untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari pengaruh buruk wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya di kelas 3 ini insyaallah. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran sholat bagi orang yang sakit. Nah, sebelumnya silakan disiapkan terlebih dahulu buku paketnya ya, kelas 3. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sholat sunnah rawatib. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang sholat bagi orang yang sakit di halaman 34. Silakan dibuka bukunya. Dan kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah dan juga doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan solihah bisa menyimak video pembelajaran ini dengan baik dan juga semuanya bisa menyimak sehingga ilmunya bisa diperoleh dan mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak yang soleh dan solihah, kita langsung ke materinya. Kita geser dikit. Salat bagi orang yang sakit. Masya Allah, Allahu Akbar. Anak-anak yang soleh dan solehah, seperti yang kita ketahui, salat itu adalah sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Bahkan salat menjadi salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua. Syahadat, salat, zakat, puasa dan menunaikan ibadah haji. Salat termasuk rukun Islam yang kedua. Ya, menjadi ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjadi rukun Islam yang kedua. Sehingga kemudian Allah memerintahkan kita untuk melaksanakannya dengan baik. Tidak boleh kita meninggalkan sholat barang satu kali pun. Sehingga bagi orang-orang dalam kondisi tertentu, ya sebelumnya kita telah belajar sholat dalam keadaan jama maupun qashar atau digabungkan jama dan qashar. Ya, ketika kita dalam perjalanan, ketika ada syarat-syarat yang kita penuhi untuk melaksanakan sholat jama dan sholat qashar, maka Allah perkenankan kita untuk melaksanakan dengan cara jamak dan dengan cara qashar. Sehingga Allah mempermudah kita, tidak menyulitkan kita, memberikan kita rukhsah atau kemudahan. Begitupun ketika dalam keadaan sakit. Ya, ketika kita semua misalnya atau misalnya ada orang yang sedang sakit, maka saking wajibnya sholat, orang yang sakit tersebut tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Kenapa Ustaz? Ya karena memang itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meninggalkan sholat
walaupun kita dalam keadaan sakit. Ustadz, tidak ada air. Ustadz, tangan saya sangat dingin, tambah sakit, kepala saya tambah sakit kalau dikasih air untuk sholat, untuk wudhu dulu sebelum sholat misalnya. Ustadz, misalnya ada orang yang tidak bisa berdiri karena punggungnya sakit, tidak kuat berdiri, duduk. Ya. Misalnya ada yang tidak kuat untuk sampai duduk, hanya bisa berbaring ke kanan, hanya bisa terlentang. Walaupun dalam keadaan sakit seperti itu, kita tetap masih diperintahkan, diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ya seperti itu. Selama akal kita masih sadar. Beda kalau orang sakitnya sakit jiwa, orang gila, itu sudah tidak bisa sholat, tidak boleh sholat, tidak wajib sholat. Karena sakitnya bukan sakit fisik, tapi sakit akal, akalnya tidak sehat, menjadi orang gila. Nah, kalau itu ya tidak wajib. Yang wajib maksudnya adalah orang yang sakitnya masih sakit fisik. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tata cara bersuci bagi orang yang sakit. Ya, yaitu apa? Tayamum. Ya, yaitu tayamum. Apa itu Ustadz tayamum? Nah, tayamum itu adalah menurut bahasa artinya menuju. Secara bahasa artinya tayamum itu adalah menuju. Nah, kemudian secara istilah, secara pengertian Islam, pengertian hukum syara, hukum istilah syara, ya, secara hukum Islam, tayamum artinya menyampaikan debu yang suci ke wajah, kedua tangan sebagai gantinya wudhu. Debu yang suci, jadi ingat suci dalam debu ya. Debu yang suci, bukan suci dalam debu, tapi debu yang suci. Ya, menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudhu. Ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudhu. Menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudhu. Nah, seperti apa tayamum? Kita akan belajar ya tentang bagaimana tata cara tayamum. Nah, orang yang sakit diperbolehkan untuk tayamum. Nah, biasanya kalau tayamum itu diperbolehkan kemudahan dari Allah bagi orang yang tidak menemukan air untuk berwudu. Misalnya kita di hutan, di padang pasir, atau di tempat tertentu yang kita tidak bisa menemukan air untuk berwudu. Misalnya pada waktu sholat maghrib atau sholat asar, waktu udah mau hampir habis, ya, kita belum menemukan air. Tidak ada air dalam botol, tidak ada air dalam galon, tidak ada air dalam keran, tidak ada air dalam bak mandi, tidak ada air dalam baskom, tidak ada air dalam sumur, tidak ketemu misalnya. Sungai tidak ketemu, ya, laut tidak ketemu, ya, mungkin di padang pasir contohnya, atau suatu tempat yang kita tidak bisa menemukan air, sehingga kemudian sementara waktu berjalan terus, kita harus melaksanakan sholat. Nah, kita belum berwudu, kita belum bersuci, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Nah, ternyata tayamum pun bukan hanya diperbolehkan ketika dalam kondisi tersebut. Bagi orang yang sakit, yang dia berpengaruh buruk terhadap kesehatannya ketika kena air, misalnya sakitnya kalau kena air tambah sakit, atau luka yang besar menganga misalnya di dalam kaki, tangan, kaki atau wajah misalnya, maka dia diperbolehkan tayamum. Ya. Jadi tayamum diperbolehkan bagi orang yang sakit. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, selanjutnya tentang tayamum, ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat kita melaksanakan tayamum. Kita lihat dulu sudah berapa menit.
Hmm. Yang pertama, ada halangan. Nah, tayamum itu diperbolehkan ya ketika ada halangan atau uzur syar'i. Apa itu uzur syar'inya? Ketika melakukan perjalanan jauh. Misalnya ketika kita naik kereta ya, ketika kita naik bis, sementara waktu sudah harus melaksanakan sholat ya, sementara bis tidak berhenti ya, air untuk wudhu tidak ada, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kalau di bis itu misalnya kita tayamum ya dengan debu-debu yang menempel di jok, dengan di dinding, di kaca misalnya, kita tempelkan tangannya seperti ini ya. Nanti teknisnya kita belajar. Ya, mudah-mudahan kita bertemu dalam offline sehingga kita bisa belajar tayamum seperti apa ya. Nah, syarat-syarat tayamum. Tadi yang pertama ada halangan. Bisa perjalanan jauh ataupun sakit. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Jadi waktu sholatnya sudah masuk. Misalnya sholat zuhur jam 12 lebih, atau ketika matahari sudah tergelincir ya ke arah barat, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Maka disitulah waktu untuk bertayamum, untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan satu kali lagi, tayamum itu hanya untuk satu kali aktivitas sholat saja. Misalnya tidak bisa misalnya tayamum untuk sholat sholat asar, kemudian nanti nunggu maghrib, tidak perlu dulu lagi atau tidak tayamum lagi, kemudian kita langsung sholat. Tidak seperti itu. Hanya misalnya ketika mau sholat zuhur kita tayamum ya, kemudian sholat zuhur. Kalau sholat asar nanti tidak ketemu lagi air dan ada alasan lagi, misalnya kita tayamum lagi, baru sholat lagi. Jadi syarat yang kedua, masuk waktu sholat. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan air. Air teh mana yang nggak ada, diumpetin gini ya, tidak ketemu air. Dari gelas ya, di botol nggak ada, semuanya nggak ada, di sekitar kita tidak ada ya, tidak menemukan air. Yang keempat, terhalang memakai air. Artinya ada bagian tubuh kita kalau terkena air itu misalnya sakit, tambah sakit. Artinya kita terhalang memakai air. Ya, itu boleh melaksanakan tayamum. Kemudian harus dengan debu yang suci. Bukan suci dalam debu yang suci ya. Debunya bukan debu yang ada najisnya, tapi yang suci, seperti itu. Jadi ada 5 syarat tayamum. Yang pertama apa? Ada halangan. Orang melakukan perjalanan jauh atau sakit, dia boleh tayamum. Kemudian yang kedua, waktu sholat, masuk waktu sholat ya, sehingga harus masuk dulu waktu sholatnya. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan air. Dan yang keempat, terhalang memakai air. Nah, ini untuk orang yang sakit, ya terhalang memakai air dan harus menggunakan debu yang suci. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, itu saja pertemuan hari ini tentang sholat bagi orang yang sakit. Pertama kali kita telah belajar tentang apa hari ini? Tentang tayamum. Yaitu apa tayamum? Menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti untuk bersuci, sebagai ganti wudhu dengan dengan debu ya. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita tetap bisa menuntut ilmu dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.